Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Pitagoras di sini. Di sini ada update dari Lilith, bukan update ya, pemberitahuan. Sebentar lagi kita akan ada update di tanggal 9 bulan 9. Kami berencana mengupdate game ke versi 1.0.99 Pesta Surgawi pada 9 bulan 9 2025 pukul 6 UTC atau sekitar jam 1 WIB. Server akan offline sekitar 3 jam dalam proses update. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Ini akan mengirim hadiah kompensasi setelah update selesai. Jadi buat yang lagi KPK siap-siap ya, di tanggal 9 akan ada update. Jadi di sini ada 4 poin penting yang akan dimunculkan atau di-update oleh Lilith. Yang pertama ada memanggil semua kerajaan. Nomor 2 ada mekanisme dan pengoptimalan pertempuran baru. Nomor 3 ada perombakan Lost Kingdom dan musim penaklukan. Dan yang terakhir ada pengoptimalan dan konten baru lainnya. Dari yang pertama dulu, mungkin memanggil semua kerajaan. Pesta hari jadi besar dan akan segera dimulai. Jadi di bulan September ini akan ada beberapa event besar yang akan muncul. Yang pertama ada hadiah untuk login. Login selama 7 hari untuk menerima komandan legendaris dan hadiah hebat lainnya. Jadi event ini ya seperti biasa, kita suruh login dan ngeklaim hadiah, dan salah satu hadiahnya itu komandan legendary. Di nomor 2 ada buku tahunan ROK. Di nomor 3 ada reuni akbar, ajak teman lama untuk kembali bertarung bersamamu. Di event ini sudah sering ada ya, jadi kita suruh undang temen, nanti kita dapat games kurang lebih seperti itu. Di nomor 4 ada harta karun surgawi, buka peti dan dapatkan kekayaan Elysium. Di nomor 5 ada event peruntungan pemancing. Keluarkan kotak pancingmu karena hadiah luar biasa menanti di antara gelombang. Di nomor 6 ada event melon. Jual Egre melon untuk mendapatkan uang melon. Lalu belanjakan uang melonmu untuk hadiah yang luar biasa. Ini event yang cukup aku sukai ya. Cukup ramah dan banyak speed up yang bisa kita dapetin. Selain speed up juga kita dapat golden head berapa biji gitu. Wajib digarap tentunya ya. Di nomor 7 ada jejak padang gurun. Kawal karvan yang membawa harta karun langka dalam perjalanan mereka menuju festival. Di nomor 8 ada sirkus keajaiban. Saksikan sirkus yang luar biasa dan menangkan hadiah dari burung beo bersaudara yang luar biasa, Goldian dan Foxwood. Di nomor 9 ada kuis aliansi. Kumpulkan aliansimu untuk menghadapi tes yang akan menguji kecerdasan dan pengetahuan. Di nomor 10 ada event berlomba dengan waktu. Siapa yang dapat menghabisi barbarian paling banyak sebelum waktunya habis. Jadi event ini kalau nggak salah, event kita dikasih waktu 5 menit buat kill barbarian sebanyak mungkin, dan
kan awalnya kita dikasih waktu 5 menit, kita akan dapat tambahan setiap ngekill barbarian up to 10 menit kalau nggak salah ya. Dan nomor 11, Zenith of Power. Jadi di bulan September akan ada Zenith. Dapatkan power dan raih tema kota baru. Bla 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 bla. Nah, seperti biasa ya, Zenith. Dan untuk buffnya sendiri, aku belum ada bocoran, tapi kalau dilihat dari yang udah kemarin seingat tuh kan infantry, habis infantry archer, habis archer kan Zenith yang ini. Berarti kalau enggak Kava ya leadership harusnya gitu ya, kalau enggak ngacak. Nah, itu event-event yang bakalan muncul di bulan September, dan ya persiapan aja untuk action point dan speed up buat sniper Zenith tentunya. Di poin kedua ada mekanisme pengoptimalan pertempuran baru. Nomor 1 di sini, versi baru perintah gerak dan serang akan segera diuji pionir. Versi ini udah agak lama ya, baru akan diuji di update di bulan September ini. Di nomor 2 ada formasi 2 garis baru. Formasi baru lagi nih yang akan muncul ya. Jika sedang bergerak menuju barbarian, pasukan pengguna mendapatkan 10% kecepatan berjalan. Oh, jadi formasi 2 garis baru ini formasi yang khusus buat komandan-komandan peacekeeping. Jadi bukan hanya formasi buat war, buat macul, sekarang muncul lagi formasi buat barbarian. Ini sih cukup bagus ya, biar kita barbarian juga jalannya cepat gitu. Persenjataan baru untuk formasi 2 garis dapat diperoleh dari perjalanan, pengerahan, peti pilihan informasi, peti persenjataan acak, dan event. Prasasti spesial persenjataan 2 garis menambahkan prasasti spesial ke toko persenjataan untuk kebanggaan elang, yaitu persenjataan bendera 2 garis. Toko prasasti Lost Kingdom musim penaklukan yang terbuka setelah update juga akan menyertakan prasasti spesial untuk kebijaksanaan elang, yaitu persenjataan gulungan 2 garis. Yang ketiga ada komandan baru. Kazimir 3 dan Pipin 3 akan segera hadir. Kamu dapat merekrut komandan baru ini di event mendatang. Langsung 2 komandan ya. Apakah 1 legend, 1 epic? Ya, aku belum dapat bocoran soal 2 komandan ini. Dan harusnya buff atau tipe komandannya tuh sama seperti Zenith yang akan muncul gitu. Kalau misalkan Zenithnya leadership, mungkin komandan baru ini juga tipenya leadership. Atau mungkin Zenithnya Kava, komandan baru juga Kava gitu. Mungkin seperti itu. Nomor 4, meningkatkan visual skill aktif Minamoto dan Cao Cao. Itu di poin nomor 2. Lanjut ke poin nomor 3, ada perombakan Lost Kingdom dan musim penaklukan. Jadi yang akan kena efek dari update
poin nomor 3 ini KD-KD yang udah masuk di SOC. Nomor 1, kami akan melakukan pengujian pionir untuk fitur prestasi baru di Lost Kingdom tertentu. Nomor 2, kami juga akan melakukan pengujian pionir untuk pengerjaan ulang teknologi kristal di Heroic Anthem, prajurit tanpa batas, gelombang perang, dan Raja Britania. Jadi mungkin kedepannya full ya semua KPK dari Heroic Anthem, prajurit tanpa batas, gelombang perang, Raja Britania itu bakalan full dengan tes kristal yang baru ya. Jadi tes kristal yang lama akan benar-benar ditinggalkan. Pengurangan kristal yang dibutuhkan untuk mengupgrade pusat riset kristal, mengganti kulit liat, perisai kayu, dinding tombak, dan anti pecah dengan ahli infanteri, ahli kavaleri, ahli pemanah, dan ahli pengepungan. Dibandingkan dengan teknologi lama, teknologi baru ini memiliki bonus tambahan berupa peningkatan damage yang kamu berikan pada jenis unit yang sesuai. Menyesuaikan urutan beberapa teknologi, lihat detail lebih lanjut di dalam game. Menambahkan mode otomatis untuk mundur cepat. Fitur ini sih nggak akan terlalu berguna ya buat para F2P, sayang banget. Walaupun di sini biaya untuk langsung mengembalikan pasukan telah diturunkan dari 200 menjadi 80 gems. Tapi kan kalau buat F2P 80 gems lumayan banget ya. Dalam kisah dengan pengerjaan ulang teknologi kristal, buff pas glory pertama juga akan meningkatkan damage yang kamu berikan pada pasukan rally atau garrison. Wow. Jadi buff pas glory kedepannya akan ada peningkatan damage untuk spender yang berani nge-swam itu, nge-swam rally atau garrison. Tentunya ini akan sangat berguna ya buat para spender, tentunya buat para F2P mah tetap aja mengkis. Di nomor 3 ada untuk kerajaan dalam musim penaklukan. Raja kini dapat memilih siapa di kerajaan yang diizinkan untuk lihat info pendaftaran kisah kerajaan. Itu untuk poin di nomor 3. Di yang terakhir di sini pengoptimalan dan konten baru lainnya. Nomor 1, fitur obrolan suara baru. Kamu kini dapat memulai obrolan suara dalam obrolan grup custom dan saluran obrolan aliansi atau koalisimu. Jadi untuk kedepannya kita bakalan bisa VN saling bacot gitu ya di obrolan aliansi. Nomor 2, mengoptimalkan izin perwira aliansi. Izin untuk mengedit profil aliansi telah dipindahkan dari kategori izin manajemen info ke kategori manajemen admin. Nomor 3 ada mengoptimalkan animasi pratinjau skill. Animasi pratinjau skill untuk komandan yang belum direkrut kini akan menampilkan angka damage. Jadi kalau di sini misalkan aku kan belum punya Minamoto. Nah, di sini kan ada pratinjau skill. Untuk saat ini belum kelihatan ya damage-nya berapa, dan setelah update besok mungkin bakalan ada damage-nya biar kelihatan gitu. Oke, yang terakhir, yang keempat ya, ada pengoptimalan strategi komandan. Strategi komandan kini akan menunjukkan berapa banyak talent point yang diperlukan untuk strategi tersebut. Oke, mungkin itu aja. Kita nantikan ya setelah update
bagaimana, apakah akan lebih enak atau gimana. Dan tentunya untuk para spender ya, di KD-KD muda seperti ini kan, ini aku bermain di 3888. Usia KD 30 hari. Sekarang kan September ada Janit. September, Oktober, November, Desember. Berarti Desember baru ada Janit lagi. Nah, berarti untuk harusnya untuk para spender ngejar event Janit kali ini, biar nanti di KPK 1 untuk rally atau garrison tuh punya buff yang mumpuni gitu. Ya mungkin itu aja yang bisa aku suguhkan di video kali ini. Jika ada kritik, saran, atau apapun itu, bisa tulis di kolom komentar. Atau mungkin ada event-event yang menurut kalian pemain baru susah ngerjainnya, bingung, pengen nanya-nanya, boleh mampir di TikTok aku ya, di Pythagoras 0. PM aja ke sana, insya Allah aku bakal balas ya. Oke, saya Pythagoras undur diri. Terima kasih buat kalian yang udah menonton sampai akhir. Jangan lupa like video ini dan share.